Oke, nanti kita tetap di Q&A-nya untuk tanya jawab kita di akhir saja supaya nanti teman-teman kalau masih tetap mau konsultasi daftarnya kayak gimana nanti kita lakukan di akhir ya. Supaya nanti sesi marshal-nya ini yang menjadi penting ya. Seorang marshal ini menjadi penting kalau fasilitator itu rekrutmennya adalah personal, perorangan, namun untuk menjadi seorang marshal on location di program Virtual Mobile Adventure, teman-teman harus menghubungi para providernya karena provider ini akan menjadi mitra kami di Virtual Mobile Adventure sebagai authorized partner. Bukan sebagai official partner, tapi authorized partner. Kenapa? Karena nanti bentuk kerjasamanya adalah B2B, dalam hari ini adalah provider to provider. Maksudnya VMA dengan provider setempat gitu ya. Yang selama ini contoh dengan beberapa official partner yang ada di Medan dengan Toba Caldera, kalau di Bandung ada KIS, kalau di Bali ada Geotrack. Dan itu siapapun bisa bergabung, bisa bekerja sama. Kenapa? Karena saya yakin secara kebutuhan akan berbeda-beda. Apakah satu kota cukup satu partner? Tidak ya. Itu dibebaskan sesuai dengan kebutuhan yang ada di wilayahnya masing-masing. Karena setiap provinsi pasti luasannya berbeda-beda. Nah, yuk kita langsung saja. Apa sih yang harus disiapkan menjadi seorang fasilitator? Teknisnya harus seperti apa, gitu kan? Apakah harus menyiapkan equipment yang betul-betul profesional? Apakah yang dibutuhkan adalah skill pengambilan gambarnya? Kenapa? Karena menggunakan smartphone. Tapi apakah dibutuhkan dengan stabilizer atau cukup gimbal atau tongsi saja, gitu ya? Oke, saya akan serahkan sesi untuk Marshal on Location ini ke Kak Via. Kak Via bukan ada di Jakarta, Kak Via sekarang posisinya ada di Yogyakarta. Ya, oke teman-teman semuanya, kita kasih applause, mau tepuk tangan, kasih akun untuk Kak Via untuk ngasih paparan sedikit mengenai Marshal on Location, Sobat VMA. Sugeng Rawuh, Tengah Yogyakarta. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Selamat malam. Selamat malam Kak Via. Senang ya bisa jumpa lagi ya. Mau dong pengen menyapa teman-teman di sini, ada juga yang sudah hadir, yang sudah jadi Fasil VMA. Fasil VMA mau dong raise hand-nya dulu dong. Para Fasil VMA yang sudah pernah menjalankan program-program VMA. Nah, ayo mana raise hand-nya yuk. Oke, ada Kak Romi, kemudian ada Kak Heman, Kak Danu, Kak Edi, Kak Fabri. Oke, terima kasih rekan-rekan Fasil VMA. Mantap sekali. Jadi kalau misalnya nanti pun ada Kak Fabri juga di situ, kalaupun nanti misalnya teman-teman pengen konsultasi pun juga tentunya akan ada juga hal-hal yang bisa kita bagikan dari teman-teman Fasil yang sudah mengalami secara langsung program-program VMA, hal-hal yang sudah disiapkan dan sebagainya. Nah, sekarang saya ingin menyapa teman-teman yang sudah pernah menjadi Marshal on Location. Yuk, teman-teman Marshal, raise hand. Saya melihat ada beberapa orang di sini, ada Kak Agung dari Palembang. Mana lagi? Kayak Kak Fabri, ini pernah jadi Marshal Jogja juga. Jadi bisa jadi Marshal, bisa jadi Fasel, luar biasa. Ada Kak Paska, pernah jadi Marshal juga. Lalu Kak Romi, ini Marshal Jakarta ya Kak Romi ya? Ya. Oke. Nah, terima kasih rekan-rekan Marshal yang sudah berdinamika juga di program-program VMA. Marshal on Location. Jadi memang Marshal ini akan menjadi mata, kaki, dan telinga bagi peserta VMA. Untuk itu penting sekali kita punya hal-hal peralatan, device itu yang mumpuni. Mumpuni itu apa sih? Device yang memenuhi standar kualitas yang baik. Nah, standarnya seperti apa? Yuk kita lihat yuk. Oke. Jadi smartphone-nya, terkait smartphone ini kita harus tahu, kita harus kenali betul. Device yang kita punya, smartphone yang kita punya itu RAM-nya berapa, lalu kapasitas baterainya berapa. Kalau sudah, nah kita perlu menggunakan handheld atau tongsis atau gimbal, terserah teman-teman nanti punyanya apa atau yang nyaman menggunakan yang seperti apa. Agar tayangannya ini lebih stabil. Karena yang dilihat oleh peserta adalah layar kamera handphone teman-teman. Layar kamera handphone dari Marshal on Location. Kalau smartphone udah, kemudian kita juga punya tongsis, maka kita perlu yang namanya internet connection atau kuota. Terkait internet connection, khusus Marshal ini juga nggak cuma sekedar
punya kuota banyak, tapi juga memastikan bahwa di lokasi tersebut sinyalnya stabil. Kalau ternyata kita sudah survei nih, kita jalan lokasi satu ke lokasi yang lain, di lokasi tertentu sinyalnya ternyata labil, maka kita perlu lakukan mitigasinya. Hal apa yang bisa dilakukan? Nah, itu nanti kita akan bahas lagi. Kemudian power bank, ini mandatory, kita harus punya bawa power bank kemanapun, minimal yang 10.000 mAh, beserta kabel datanya ya, jangan sampai lupa. Power bank dan juga charger ini harus selalu dibawa oleh Marshall on Location. Lalu kalau terkait dengan prokes, seperti biasa, kita gunakan face shield, kita gunakan masker. Terkait prokes, kita ikuti perkembangan dari protokol kesehatan yang ada. Update-nya seperti apa? Oh, double masker. Oke, maka kita lakukan. Oh, ternyata kalau double masker itu berarti masker medis, kemudian didouble dengan masker kain. Atau ternyata kalau menggunakan masker KN95 sudah cukup menggunakan satu masker saja. It's okay. Jadi kita ikuti prokesnya. Kemudian kaos seragam provider atau branding moment di sini. Nah, penting sekali untuk tetap menggunakan kaos seragam provider virtual mobile adventure, itu seperti contoh ada Marshall kita yang di Bali itu Marshall Ichan di situ menggunakan kaos virtual mobile adventure. Nah, kemudian karena rekan-rekan akan bertualang, Marshall on Location ini akan bertualang dari satu tempat ke tempat yang lain. Bahkan bisa jadi pergerakannya itu tidak selalu dari titik A ke titik B. Nah, bisa jadi dari B kemudian harus ke D dulu atau harus kembali ke A. Nah, itu tergantung dengan dinamika dengan pesertanya. Karena kadang misal peserta dari kelompok A datang ke Bali, kemudian bermula dari titik A berakhir di titik C. Dan ternyata peserta dari kelompok B kemudian datang, peserta yang berbeda, datang ke Bali, dan karena Marshall on Location sudah ada di titik C, maka peserta dari kelompok B akan memulai petualangannya dari titik tersebut. Kalau ternyata dari titik C mereka mengajak kembali ke B, atau mereka langsung loncat jauh ke titik yang lain, nah itu akan mengikuti arahan dari peserta. Jadi siap-siap yang namanya topi, jas hujan, lalu kita juga bawa backpack. Di dalam backpack itu juga pastikan membawa botol minum agar bisa menjaga tidak dehidrasi. Nah, dipastikan Marshall on Location, safety first, keselamatan, keamanan itu yang utama. Jadi siap yang namanya bekal snack juga, bekal makanan juga di area pergantian kelompok di dalam breakout room. Ada kesempatan di mana Marshall on Location bisa off video. Nah, ketika off video itu bisa minum dulu, kemudian bisa sedikit nyemil-nyemil, kalau bisa bawa makan atau bawa permen. Jadi pastikan Marshall on Location ini standby selama jalannya program dalam kondisi yang maksimal atau dalam kondisi yang baik. Ketika musim hujan pun juga tentu saja kita bawa jas hujan atau payung juga dibawa. Lalu pastikan Marshall on Location ini mandatory perlu pakai jam tangan agar apa? Tahu durasinya. Karena beberapa program itu punya durasi 20 menit, ada juga durasi sampai 2 jam. Jadi sangat bervariasi bergantung dengan programnya, bergantung dengan objektif dari program tersebut. Tak lupa juga kita perlu yang namanya pouch handphone yang anti air, agar ketika hujan pun kita masih bisa tetap menjalankan program ini. Nah, itu semua memang terkait dengan equipment-equipment yang dibutuhkan. Marshall on Location karena menjadi mata, kaki, dan telinga bagi peserta, perlu sekali memastikan bahwa kualitas kameranya itu adalah kualitas yang baik, sehingga gambar yang diterima oleh peserta itu juga baik adanya. Marshall on Location akan menjadi first impression bagi peserta ketika datang di destinasi. Jadi ketika di awal memperkenalkan diri, kita harus memastikan diri kita berdiri di depan ikon dari destinasi tersebut. Atau setidaknya
di kejauhan, di belakang, itu tuh terlihat, peserta kita bisa melihat belakang kita atau layaknya virtual background kalau di dalam video, itu adalah icon dari destinasi yang kita wakili. Kalau Bali ya berarti ikonnya apa sih di Bali? Oh, misalnya kita bergerak di area Kute, maka icon terkait Kute itu perlu ada di belakang kita. Sekalipun kita tidak menyebutkan bahwa saat ini posisi kita ada di depan gedung apa, atau ada di pantai mana, kita tidak menyebutkan itu. Jadi kita hanya sebutkan bahwa selamat datang di Denpasar, atau selamat datang di kota Yogyakarta. Nah, saya saat ini berada di depan gedung bersejarah, salah satu gedung bersejarah di depan kota Yogyakarta. Saya menghadap ke utara, jadi misalnya seperti itu. Jadi kita sampaikan arah kita berdiri itu menghadap kemana, kemudian kita juga tampilkan first impression bagi peserta itu penting, sehingga kita perlu menampilkan virtual background kita secara real, itu menunjukkan icon yang ada di lokasi tersebut. Lalu kita bisa bergerak. Nah, pergerakan yang ada pun juga pergerakan yang smooth gitu. Oke, di sebelah kanan saya akan perlahan mengarah ke kanan. Nah, di sebelah kanan saya silakan dilihat. Oke, kemudian ini yang ada di sebelah kiri saya. Nah, jadi bisa diperlihatkan. Lalu ini saya akan bergerak 360 derajat secara perlahan. Jadi kita tunjukkan suasana yang ada di lokasi saat itu, kita tunjukkan icon yang ada di lokasi saat itu, kita tunjukkan juga ambience-nya, suasananya, nuansanya, semuanya kita tunjukkan, dan itu menjadi first impression gimana peserta tuh bisa semakin semangat untuk menjalani tantangan-tantangan yang ada, dan juga tentunya akan membantu ambience peserta, engagement dari peserta untuk menjalankan program yang ada. Oke, kurang lebih itu terkait dengan Marshall on Location. Nah, saya akan kembalikan ke BP, atau kita mungkin ada satu lagi BP kira-kira yang bisa kita bahas lebih lanjut. Kita next dulu slide-nya. The follow. It's a classic and a nice, easy one to start. We're simply going to follow our subject from behind, keeping an equal distance from them at all times. This is a great shot for showing off your location. Keep your subject in the center of frame, and as always, keep your movement smooth and consistent. Also, experiment with your angles, focal length, and distance from your subject. Here is the same shot from a lower angle, a wider focal length, and from further away. Okay, number 2, the reverse follow. Exactly the same move, this one, only this time we're tracking our subject from the front and walking backwards. Another classic, this one, used in many Hollywood films, a great way of establishing your subject and can really help add production value to your footage. Again, experiment with your focal lengths and choose the one that works best for you and the story that you're trying to tell. Okay, number 3, the step-in reveal. Similar to the reverse follow, we're going to track our camera backwards and then have our subject step into frame. Minor choreography involved with this one, but still nice and simple. This is a great way to show off your location and then introduce your subject. Okay, number 4, the mini jib reveal. Again, we're going to track backwards for this one, only this time we're going to start on our subject's feet and then slowly lift our camera up. This is a great shot for revealing your subject. The framing helps us establish our character. The boots, ripped jeans, tattoos, all of this information helps us get a better understanding of who our character is. Okay, number 5, the side track. Looks easy, this one, but can be a little tricky to execute. Note how I'm walking forwards, but my camera is facing to the right. Bonus tip, don't be a crab. A common mistake when first starting out is walking sideways instead of forwards, just like a crab. Not only does this look ridiculous, but your shot will look awful. Don't be a crab. Walk forwards whenever possible and frame your shot by turning your camera to either the left or the right. This creates a much smoother shot and allows you to film your subject in a much easier way. Number 6, the chest transition. Getting a little bit more creative now, and we're going to need 2 shots to pull this one off.
Shot number 1. Push forward towards your subject and then stop directly in the middle of their chest. The aim here is to end your shot on a black frame. Okay, shot number 2. We now want to start our shot on a black frame. Put your camera nice and close to your subject's back and then move your camera backwards as your subject moves forwards. Now let's edit these two clips together using nothing but a simple cut. This couldn't be easier, and it's transitions like this that help make your footage stand out and keep your audience engaged. Okay, number 7, the soft focus reveal. We're going to shoot this one in reverse. Start by framing your subject and locking your focus on their face. Hold your shot for just a few seconds and then pull backwards until you have a wide shot of your subject. We're then going to reverse this shot so that the camera pushes forwards in soft focus and then reveals our subject as we get closer. A great way of adding a bit more intrigue to a character reveal and ensures that you hit your focus every single time. Okay, number 8, the wipe transition. Again, for this, we're going to need 2 shots. Shot number 1, track your subject from the side and use something in the foreground to wipe past the camera. I'm going to use this tree. Get your camera nice and close to your foreground and make sure it fills the whole of your frame. Let's see that again and hold it there. This is what we're looking for, an unidentified blurry mess or motion blur. Shot number 2, we're now going to start our second shot on an unidentified blurry mess. I'm going to use another tree and try and match the speed of my first shot, as this will create a much more seamless transition. Now let's edit these two clips together using nothing but a simple cut. And just like that, we've created an in-camera transition that can be created very quickly using any editing software. Okay, number 9, the orbit. We're going to walk around our subject in circles, keeping an equal distance from them at all times. I recommend shooting this on nice, solid, even ground and try to keep your subject in the center of frame. This is another camera move used in many Hollywood films. Director Michael Bay loves this one. Experiment with your angles and focal length. The wider your shot, the more of the environment you will see. Also, angle your camera up slightly and you will get a much more dramatic look. Number 10, the fake drone shot. One of my favorite gimbal shots, this one. Get nice and close to your subject, shoot wide, and pull back while slowly lifting your gimbal up as high as it will go. Shoot this at a location with an epic view, and just like that, you've shot what looks like a drone shot. Sure, you don't get the height of a drone with this, but it definitely replicates that smooth, elevated camera movement usually associated with drones. Perfect as an ending shot to your sequence or film, and great for showing off your location. So those were 10 gimbal moves as individual clips. Now let's edit this footage together to create a sequence using music, sound effects, and color grading. Oke, jadi itu kurang lebih yang bisa membuka cakrawala kita, menambah wawasan kita terkait dengan angle, gimana sih kita bisa ngambil visual sebagai martial on location agar visual yang dilihat oleh peserta itu lebih baik. Nah, terkait tantangan-tantangan yang dihadapi oleh martial on location, sebelum kita masuk ke area grooming and appearance nih, yang tentunya tidak hanya martial tapi juga fasilitator membutuhkan hal yang penting ini, grooming and appearance. Tantangan-tantangan yang biasa dihadapi oleh martial on location terkait handphone yang panas, kemudian juga itu berarti kaitannya sama baterai, memori full. Nah, itu biasa yang dihadapi oleh martial on location. Kuncinya hanya kenali device teman-teman martial, kenali device yang dipakai sehingga bisa memaksimalkan kinerja martial on location. Oke, kita lihat untuk grooming and appearance ini memang jadi faktor penting ketika sesi dilakukan secara online, karena sekali lagi yang dilihat adalah visual kita. Ketika di sesi video conference umumnya tampilan kita menggunakan close up setting seperti yang terlihat pada saya saat ini. Nah, kan? Oke. Bagian rambut hingga dada dan perut. Nah, kadang-kadang bisa sampai perut tuh kayak Mas Adi itu. Nah, kan kalau Mas Adi bisa sampai perut. Nah, kalau saya memang saya batasi sampai ke area sini saja. Itu akan terlihat oleh peserta. Visual kita akan terlihat. Sehingga diperlukan agar rekan-rekan semua
Sisir rambut Anda dengan rapi, gunakan minyak rambut bila diperlukan. Itu terutama bagi para pria ya. Untuk para wanita juga tetap sisir rambutnya, tampilannya yang rapi. Kalau menggunakan kerudung ya, gunakan kerudung yang rapi dan juga sesuai dengan tema dress code saat itu. Biasanya dress code-nya hitam ya, oke. Dress code hitam yang para wanita berkerudung gitu kan, pakai bajunya udah hitam, tapi ternyata kerudungnya macam-macam gitu. Nah, kita sesuaikan juga dress code-nya seperti apa. Gunakan seragam yang diberikan oleh tim VMA. Jadi memang VMA itu punya seragamnya sendiri, Virtual Mobile Adventure. Ada seragamnya tersendiri, seperti yang tadi sudah terlihat pada gambar. Beberapa marshal kami menggunakan seragam VMA, warna hitam, sehingga kalau menggunakan kerudung seperti saya, ya saya biasanya menyesuaikan juga kerudung saya akan berwarna hitam. Atau setidaknya menggunakan kerudung yang warnanya bisa match gitu dengan tema yang ada pada Virtual Mobile Adventure. Tidak memelihara kumis atau jenggot untuk pria, ini dimaksudkan agar lebih rapi. Seperti yang terlihat itu, kalau misalnya Kak Ade Waluyo masih ada jenggotnya gitu kan, nah it's okay asalkan itu rapih gitu. Jadi jangan sampai itu berantakan, gak karuan gitu. Atau misalnya mau ikutan yang festival kumis yang aneh-aneh gitu ya. Ini untuk VMA mohon maaf belum bisa, jadi silahkan dirapikan. Oke, nah kemudian yang berikutnya adalah gunakan alat makeup secukupnya untuk memastikan wajah itu terlihat cerah gitu, terlihat glowing. Ya, itu gunakan alat makeup secukupnya, atau untuk teman-teman yang memahami fitur-fitur yang ada di Zoom sudah ada studio effect. Jadi itu pun bisa digunakan, tetapi hati-hati dalam menggunakannya, bisa jadi justru membahayakan penampilan dari rekan-rekan semua. Nah, tidak menggunakan perhiasan atau kalung ataupun anting secara berlebihan untuk yang wanita. Jadi kalau misalnya saya menggunakan kerudung, ya pakailah kerudung dengan rapi secukupnya, nggak perlu pakai hiasan-hiasan tuh yang bros-bros yang sampai gantung kemana-mana. Nah itu nanti justru jadi mencuri fokus atau perhatian dari peserta kita. Jadi tujuan kita adalah untuk membangun ambience dengan peserta sehingga visual kita itu diperlukan untuk membangun ambience tersebut. Oke, berikutnya BP, kita lanjutkan lagi tadi. Nah, ini terkait dengan ini contoh rotasi yang dijalankan. Di situ terlihat mungkin agak blurry dikit, it's okay ya, saya bacakan aja sedikit-sedikit. Itu ada di sini ada 8 fasilitator yang artinya ada 8 breakout room. Lalu di ronde yang pertama itu ada, jadi misal fasilitator 1 dan 2 di ronde pertama ke Bali, dari Bali menuju ke Jogja, dari Jogja ke Bandung, dari Bandung ke Palembang. Nah, kalau yang di rotation system ini yang berpindah adalah marshal-nya. Jadi marshal akan masuk ke dalam breakout room si facilitator gitu. Jadi nanti yang mindahin, siapa yang mindahin adalah dari operator sistemnya. Oke, kurang lebih itu. Setelah ini kita tampaknya bisa membuka sesi Q&A. Saya kembalikan kepada BP karena kita sudah mencapai pukul 9:06 waktu Indonesia Barat saat ini. Silakan Bang Pian. Oke, terima kasih Kak Fia. Oke, terima kasih Kak Adi yang sudah memaparkan dari program Virtual Mobile Adventure dari perspektif seorang fasilitator dan juga seorang marshal on location. Baik, kita akan buka sesi tanya jawab teman-teman semuanya. Boleh sekarang kita udah nggak lock kok untuk mic-nya bisa dibuka. Kita sambil baca chat yang sudah masuk. Ada beberapa pertanyaan yang mesti dijawab gitu kan. Tapi pertanyaan-pertanyaan ini mungkin ada beberapa yang akan sedikit serupa. Nanti akan kita compile semuanya secara pertanyaan. Jadi salam kenal Bang Sofi dan teman-teman semua. Izin tanya, karena program virtual tentu jaringan internet jadi yang penting. Ada nggak sih standar bandwidth internet yang dibutuhkan as facilitator? Terlebih harus open beberapa aplikasi. Ya. Dan bolehkah fasilitator pakai double device untuk cadangan matur nuwun? Ya.
Kavia udah bisa jawab lah pasti. Ya. Oke. Jadi silakan, memang Kavia. kalau terkait bandwidth nanti tolong ditambahkan ya Mas Adi. Kalau terkait hal teknikal tuh Mas Adi lebih mumpuni gitu, lebih jago daripada saya. Fasilitator pakai double device boleh. Cuma tadi sempat disebutkan juga sama Mas Adi, double device yang dimaksud di sini adalah tetap menggunakan laptop. Tetap laptopnya pun dengan spek yang sudah sesuai standar yang diberikan. Kemudian untuk bandwidth internet ini setidaknya yang kalau taruhlah kita menggunakan, saya menggunakan IndiHome di sini dengan kecepatan 20 MB per second, dan itu setidaknya digunakan sendirian atau mungkin hanya berdua saja, atau 2 device yang menggunakan itu. Jadi kalau misalnya sudah 20 MB per second, ini karena saya di rumah gitu ya. Nanti kalau bicara di studio tentunya akan berbeda lagi bandwidth-nya. Device yang menggunakannya juga sebaiknya dibatasin. Kemudian juga lebih bagus lagi, lebih stabil lagi kalau menggunakan kabel LAN. Nah, itu akan lebih baik lagi untuk koneksi internetnya. Lalu backup-nya apa? Kalau misalnya ternyata WiFi kita di rumah itu nggak stabil, karena kadang kan naik turun ya bandwidth ya. Nah, itu kita backup juga dengan kalau saya backupnya dengan handphone justru. Saya tethering pakai handphone. Itu backup yang bisa dilakukan tuh kayak kondisi yang sangat emergency gitu. Zoom sendiri itu punya jeda waktu yang cukup. Jadi misal ketika listrik mati, laptop kan memang tetap on karena baterai kita oke. Tapi kalau WiFi listrik mati, WiFi juga ikutan mati gitu kan. Untungnya Zoom ini punya waktu jeda sepersekian detik, waktu jeda beberapa detik, dia tetap nyambung. Jadi seandainya kita menggunakan koneksinya itu backup connectionnya tethering handphone, maka ketika laptop kita bergerak dengan cepat, kita buat yang koneksi langsung, automatic connect. Nah, ketika automatic connect, dia akan langsung masuk ke tethering handphone kita. Nah, di situ di Zoom itu tidak terlihat bahwa ternyata kita putus koneksi saat itu. Karena Zoom itu nyimpen data kita sebelumnya dan masih bisa bertahan selama beberapa detik. Itu terkait dengan bandwidth internet. Monggo Mas Adi kalau mau menambahkan silahkan. Mungkin ada yang bisa sharing juga WiFi yang terkenal stabil itu tuh provider mana aja sih gitu. Ya, makasih Kak Via. Nanti mungkin dari rekan-rekan Fasel yang lainnya juga bisa sharing ya, karena teman-teman di sini berbeda-beda. Artinya ada yang berbasis nirkabel, ada yang berbasis kabel. Walaupun saya tetap menyarankan, even kita menggunakan dongle atau portable modem, pastikan misalnya kita pakai Orbit lah ya, saya nyebut merek gitu ya, kita pakai Orbit, pastikan jangan pakai Wi-Fi-nya, kita pakai kabelnya gitu loh, karena itu akan membantu lebih stabil dibandingkan Wi-Fi. Itu juga yang dilakukan rekan-rekan. Mungkin proses tetheringnya kalau memang bisa menggunakan USB, itu akan lebih baik gitu loh kan. Jadi sebenarnya kalau ngomongin prosesnya akan lebih baik, karena kita nggak bisa bicara bahwa akan ada fixed line yang bagus ya. Saat ini fixed line yang bagus pun cukup mahal gitu kan, artinya apa yang bisa teman-teman standarisasikan aja. Kalau berbasis nirkabel it's okay, tapi pastikan bisa menggunakan USB port, terus kemudian pastikan berada di zona yang paling aman. Karena saya punya rekan salah satu di luar sana gitu, dia juga berbasis nirkabel, tapi ketika badai menghantam di daerahnya hilang udah dan tiba-tiba hilang itu. Jadi benar-benar teman-teman pada saat nggak apa-apa pada saat itu, tapi paling tidak tahu berada dalam posisi yang koneksi yang paling aman gitu. Kalaupun harus berbasis satelit ya. Kalau kita berbasis provider kan kita rata-rata berbasis satelit langsung gitu loh, nggak berkabel gitu. Itu sih tambahannya. Terus kalau misalnya Anda nih ada pertanyaan dari tambahin dari siapa tadi? Itu Bang Dul tadi udah nanya. Bang Aziz Raisen Muhammad Aziz. Oh iya, monggo. Ya. Oke, silakan, saya kasih kesempatan dulu untuk Bang Aziz, silakan. Siap. Izin Kang Adi, Mbak Via.
dan Bang Sofyan. Kalau tadi kan emang udah disampaikan ya, dan sudah beberapa kali di-mention juga di Mas Adi di beberapa penjelasannya terkait dengan stabil dan aman gitu. Nah, selama ini apakah belum ada ukuran yang fix atau pernah dicobain gitu? Berapa Mbps kah aman untuk kemudian buka Skify, buka kemudian video conferring dan seterusnya. Setidaknya kan itu bisa jadi acuan untuk kemudian pada suatu saat kita running program, kita bisa lihat nih sekian, dan kemudian ketika ada mulai turun, ada 1-2 hal kejadian yang tidak diharapkan bisa kemudian mulai dimitigasi. Apakah selama ini belum ada gitu? Karena di beberapa kesempatan sih pernah mencoba berkegiatan secara virtual, dicoba mitigasi dengan ya kita aman gitu, sehari-hari aman, sehari-hari stabil gitu, dan di hari dapat surprise gitu. Terima kasih. Dan yang kedua terkait dengan double device tadi, saya coba perdalam, apakah kemudian boleh si device cadangan juga berada di room yang sama atau standby di luar room? Seperti itu. Terima kasih. Baik, yang mau jawab Bang Adi atau ini? Boleh aku dulu, nanti disambung sama Kak Fiama. Oke, kalau ngomongin standar, kalau mau nyari aman, kita mau bicara gini dulu. Nyari aman atau nyari nyaman gitu. Kalau mau nyari nyaman 100 Mbps. Itu, saya akan ngeladenin itu. Tapi kalau itu kan luar biasa ya, itu udah buat bisnis gitu loh kan. Tapi kalau misalnya nyari nyaman, ibaratnya balik lagi sih ke Kang Ajis. Kang Ajis pakai broadcasting software nggak? OBS nggak? Pakai vMix nggak pada saat fasilitasi? Karena ketika kita pakai itu, paling tidak kita bisa, ya kita akan melakukan proses streaming ya. Beda nih ketika kita Zoom secara langsung ditambah dengan software gitu loh kan. Jadi itu jadi perhitungan juga gitu. Terus yang kita mau gunakan, kita akan buka berapa aplikasi nih. Artinya kalau saya sih menyetandari paling minim ya. Kalau ini standar dari saya kepada reference, dan saya selalu mereference ke teman-teman. Upload download itu minimum 10 Mbps. Dengan catatan upload download 10 Mbps seperti yang Kakak Fia bilang tadi. There's nobody else to use deadline gitu loh. Jadi cuman Anda sendiri, kalaupun Anda harus berbagi, paling tidak bukan yang juga dia streaming gitu loh. Jadi itu paling aman. Dan kemudian pastikan itu menggunakan kabel. Entah itu Mas Ajis pakai dongle atau pakai portable WiFi, nggak apa-apa, tapi tetap dicolok gitu loh. Jadi didapatinya bukan jaringan yang ditangkap, tapi benar-benar jaringan yang dipindahkan gitu loh. Jadi lebih aman untuk itu gitu. Nah, kalau mau ngomongin ya itu yang paling aman ya, minimal aman gitu loh. Kalau yang akan lebih baik lagi paling tidak 15 gitu. Karena kita bicara yang fixed line di Indonesia nih. Tapi kalau mau andai kata tethering itu luar biasa. Pakai Telkomsel, pakai Excel dan segala macam. Rekan-rekan teman-teman fasilitator lain nanti bisa juga sharing, biasanya mereka menggunakan tethering itu dahsyat-dahsyat gitu. Di atas rata-rata di atas 30 Mbps, 40 Mbps, bahkan sampai yang 70 segala macam, dan itu sangat aman sekali. Tapi balik lagi ya, ketika kita bicara formatnya adalah tethering atau berbasis nirkabel, faktor cuaca itu sangat pengaruh banget gitu loh. Artinya Mas Ajis harus bisa memastikan bahwa cuaca di tempat Mas Ajis melakukan ini aman terkendali nih sekian jam ke depan. Karena ketika badai kelar, kayak tadi saya bilang cerita teman saya, orang lagi ngobrol begini tiba-tiba wing hilang gitu kan. Jangan sampai seperti itu. Terus kalau ngomongin double device, nanti mungkin ada mandatory juga dari BP buat hal ini. Kalau memang andai kata pun biasanya masuk, dia tidak akan masuk di dalam breakout room ya, bisa dikondisikan seperti itu. Dia tetap akan di main room, akan diam dengan posisi close cam gitu loh kan. Bila mana terjadi tiba-tiba failure system dalam sistem yang satu, misalkan device yang ini, sehingga dia bisa pindah ke laptop yang ini, tidak harus bersama di dalam sana. Artinya nanti biar sebenarnya mempermudah aja sih. Itu bisa dilakukan sih sebenarnya gitu loh. Selama bukan double device-nya kemudian dioperasionalkan secara bersamaan, jadi akan membingungkan peserta juga kan nanti ke depannya. Gitu. Itu sih tambahannya Kang Ajis buat ini. Siap. Baik, terima kasih Bang Adi. Kak Fia masih ada tambahan, Kak Fia? Kalau gitu ada, silakan. Iya, sedikit aja BP. Jadi memang semua yang disampaikan oleh Mas Adi itu hal-hal yang perlu diperhatikan. Jadi kalau misalnya rekan-rekan mau melihat upload and downloadnya berapa, itu bisa langsung test speed aja
sekarang pun juga bisa dilakukan gitu, masuk ke browser lalu tes speed device masing-masing itu seberapa besar gitu kekuatan upload dan downloadnya. Lalu terkait double device itu kan sebetulnya kaitannya sama mitigasi ya. Itu kenapa kalau terkait dengan fasilitator masih ada kami lead Fasel, Mas Adi dan saya yang kemudian bisa backup langsung di breakout room. Kalau terkait Marshal on location, ada yang namanya e-Marshal atau emergency Marshal yang kemudian bisa langsung backup di lokasi. Dan e-Marshal ini nanti akan standby. Dan pengaturannya tentu saja diatur oleh Chief Marshal-nya. Yang paling tahu kondisi Marshal seperti apa di dalam lokasi itu nanti Chief Marshal-nya. Begitu kurang lebihnya, BP, silahkan kalau misalnya ada yang mau ditambahkan lagi. Oke, makasih banyak Kak Fia. Jadi terkait ini ya mengenai sebetulnya ini satu trik atau strategi pasti Kak Fia dan juga Bang Adi tadi menceritakan ada berdasarkan semua adalah berdasarkan experience ya. Saya yakin semuanya berdasarkan pengalaman yang terjadi di lapangan. Kalau pernah bahasanya gini, kalau pernah terjadi kesalahan miss, ya itulah pengalamannya gitu loh. Semakin banyak jam terbang ya di program virtual juga akan sama seperti itu ya. Jadi usaha untuk betul-betul selama program itu berlangsung untuk menjadi zero accident, tidak ada cacat selama program, online itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan program offline ya. Kenapa? Kalau offline kan biasanya programnya lebih panjang gitu ya. Bisa 2 hari, 3 hari. Tapi kalau online atau virtual itu kan programnya kurang lebih 3 jam ya. Persiapannya bahkan bisa memakan beberapa hari gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang mesti disikapi teman-teman semuanya di sini ya. Ketika menyelenggarakan satu program berbasis virtual ya, kalau kegiatannya adalah khusus ya, kita melayani customer, dalam hal ini ada korporasi misalnya, semua harus diberikan informasi terkait mengenai informasi-informasi yang akurat. Contoh misalnya, ketika menyelenggarakan satu program virtual, pastikan customer mengetahui bahwa, contoh misalnya, kebutuhan internetnya, ya kan? Karena kebutuhan internet ketika dilakukan secara seriously, itu nggak bisa menggunakan satu provider, itu bisa harus menggunakan 2. Ya contoh saja, contoh gini, saya sendiri kalau melakukan satu di studio ini harus menggunakan 2. Oke deh, yang nggak usah gede-gede, satu bisnis, satu lagi di home gitu kan. Tapi kalau sudah bentukannya adalah acara perusahaan, ya udah berarti harus menggunakan skala yang broadband on demand gitu kan, yang betul-betul diinstalasi terpisah. Kedua, power supply. Kalau power supply jangan main-main nih. Sekarang sih mungkin lagi bagus nih, ya kan? Tiba-tiba mati lampu kan nggak pernah kasih kabar gitu kan, nggak pernah kirim SMS dulu atau WhatsApp ke kita. Tiba-tiba jebrek, semua dilakukan harus betul-betul contingency plan-nya harus disiapin, termasuk penyiapan genset. Bahkan selama ini berjalan, kalau bentuk-bentuk program-program hybrid, semua harus dilakukan. Biayanya jadi besar, betul jadi besar, tapi ini mempengaruhi image customer kepada klien-klien atau pada para undangannya. Itu yang jadi mesti disikapi Sobat VME. Jadi hal-hal itu yang jadi cukup penting dan virtual agak sedikit unik secara penyelenggaraan, khususnya untuk teman-teman yang sudah penyelenggaraan juga pasti banyak cerita-cerita di balik itu semuanya. Namun Kak Fia sama Bang Adi, malam ini kita sudah hampir menuju jam 9.45 ya. Jadwal kita kan hampir kurang lebih 2 jam gitu kan. Sebelumnya untuk pertanyaan-pertanyaan nanti bisa saja langsung, saya tidak akan buka form apapun ya, saya tidak akan buat Mentimeter apapun terkait malam hari ini. Paling tidak langsung saja nanti saya lebih suka kalau mau ngasih masukan langsung saja japri ke saya, nomor telepon bisa mungkin Bang Adi sama Kak Fia bisa share nanti di chatbox ya. Nomor Bang Adi sama Kak Fia gitu ya, untuk teman-teman yang memang tertarik untuk open recruitment di posisi fasilitator VME dan juga Marshal on location ya. Silakan hubungi Kak Fia dan juga Bang Adi yang akan mengkoordinir kebutuhan resource dari program VME ini. Namun untuk berkolaborasi silakan nanti bisa bekerja sama dengan pihak manajemen dari Virtual Mobile Adventure. Dalam hal ini bisa langsung berhubungan dengan saya sendiri untuk para teman-teman provider yang ada di wilayah yang ada di Indonesia. Baik, sebelum kita tutup, Kak Fia ada mau disampaikan sebelum kita tutup? Cukup? Cukup BP, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sobat VME semuanya sudah hadir malam ini. Silakan Baik. BP. Silakan Bang Adi, ada yang perlu disampaikan Bang Adi? Cukup BP, terima kasih telah melakukan perjalanan bersama Virtual Mobile Adventure. Asik. Semoga kita tunggu teman-teman semuanya untuk di penerbangan selanjutnya. Semoga penerbangan kali ini berkesan dan memberikan manfaat buat kita semuanya. Amin. Terima kasih BP.
Amin. Baik, kalau gitu sekali lagi teman-teman semuanya, saya bertiga, saya Sofyan sebagai course director dari program Virtual Mobile Adventure untuk membuat color dunia virtual team building di Indonesia. Ya, kami sendiri dari manajemen Virtual Mobile Adventure dibantu oleh lead fasilitator Bang Adi yang ada di Jakarta, kemudian Kak Via yang ada di Yogyakarta. Saya spesial khusus untuk Bang Adi dan juga Kak Via mengucapkan banyak terima kasih sudah hadir dan juga sudah memberikan sosialisasi, mengedukasi teman-teman terkait platform virtual. Saya atas nama dari jajaran manajemen Virtual Mobile Adventure mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dengan kekurangan terkait teknis dan juga materi yang kurang cukup mungkin secara waktu gitu ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan untuk teman-teman yang ingin mendapatkan modulnya, persyaratan cuma satu, Kak Via sama Bang Adi ya. Teman-teman silakan menjadi ikut open recruitment-nya dari program VMA. Tinggal menghubungi Kak Via ataupun Bang Adi untuk menjadi fasilitator ataupun ingin menjadi marshal on location. Bahkan juga terbuka loh Kak Adi ya sama Kak Via ingin menjadi seorang live streamernya. Itu pun terbuka sekali. Kami akan tetap mengedukasi, memberikan pelatihan-pelatihan kepada teman-teman semuanya supaya industri experience learning di Indonesia tetap bangkit dan juga betul-betul semakin semarak, baik itu dari sisi fasilitatornya maupun dari anggota kalau di AILI adalah anggota lembaganya dari sisi perusahaan ataupun provider experience learning Indonesia. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akan undur diri. Silakan, ruang nggak ditutup, kurang lebih sekitar nanti kami akan tutup jam 10 ya. Di ruang akan ditutup jam 10. Jika ada pertanyaan atau masih untuk ngobrol, silakan digunakan ruang chat box-nya karena kami akan tutup secara officially di di program hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi mohon maaf atas kekurangan dan juga kesalahan. Kita ketemu lagi, dan yang untuk teman-teman yang sudah menjadi official partnernya dari program Digital Adventure Race, nanti ikuti ada beberapa sesi khusus sebelum acara dilakukan. Untuk teman-teman yang terlibat di kegiatan tanggal 14, untuk teman-teman Fasel dan Marshall akan dilakukan besok malam di jam yang sama untuk persiapan pada tanggal 14. Kemudian untuk tanggal 17 nanti akan disiapkan sesi workshop in detailsnya pada tanggal 15 secara detail. Sekali lagi teman-teman, saya pamit dan undur diri. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan ingat cukup istirahat ya. Nggak usah mandi ya kalau Bang Adi ya. Gitu ya. Yang penting cukup istirahat, mandi ya nggak mandi ya itu gimana habit Anda teman-teman semuanya. Kalau mau pakai vitamin, kalau yang udah vaksin tetap lanjutin vaksinnya, jangan berhenti ya. Yang penting tetap semangat bahwa kita tetap menyongsong hari esok yang lebih baik. Saya Sofyan undur diri, Bang Adi dan juga Kak Via mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya pada acara Short Workshop program Virtual Mobile Adventure First Edition. Terima kasih.